Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, apakah setelah tawaf wada diperbolehkan sholat kembali di masjid? Walau di bagian belakang dan tidak terlihat Ka'bah karena masih ada waktu sholat duhur sambil menunggu kepulangan. Oke, begini teman-teman sekalian. Tawaf wada, tawaf yang kita lakukan terakhir. Perlu diketahui, tawaf wada dalam haji dan umroh itu beda hukum. Umiron nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa anil haid. Tawaf wada, tawaf perpisahan itu wajib pada saat berhaji dan diberi keringanan untuk yang haid. Jadi tawaf wada itu kaitannya dengan ibadah haji. Artinya, dalam ibadah umroh, tawaf wada itu sama statusnya dengan tawaf-tawaf sunnah yang lain. Ya, jadi saya jelaskan dulu kedudukan hukumnya. Bahwa tawaf wada itu tawaf terakhir kita lakukan saat mau meninggalkan kota Makkah. Umiron nas, orang-orang diperintahkan ayyakuna akhiru ahdihim bil bait. Bahwa amalan haji terakhir adalah tawaf wada. Akhiru ahdihim, akhir ibadah haji. Berarti sebenarnya kalau orang sudah tawaf wada itu tidak terlarang untuk sholat di masjid. Bahkan melihat Ka'bah itu nggak terlarang. Hanya ibadah terakhir yang kaitan dengan haji adalah tawaf. Gitu loh. Kan ibadah haji teh banyak. Ada ihram, ada mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, melempar jumroh, ada wukuf di Arafah, ya nggak? Ada tawaf ifadah, seabreg-abreg. Nah, akhiru ahdihim bil bait. Akhir dari seluruh pelaksanaan haji itu tawaf wada. Illa annahu khuffifa anil haid. Sementara untuk wanita haid, orang yang uzur, ya kayak sakit, maka khuffifa, diberi keringanan untuk tidak tawaf. Jadi, saya ingin meluruskan, tawaf wada itu bukan berarti tawaf yang menghalangi kita ke masjid lagi. Anda sudah tawaf wada nih, ya. Lalu Anda mau sholat duhur, duhur aja. Terus Anda lihat Ka'bah lagi gimana? Ya boleh-boleh saja. Hanya ibadah yang kaitannya dengan haji, sudah Anda lakukan tawaf wada. Nah, sementara tawaf wada di dalam umroh, itu statusnya bukan wajib, tapi afdoliyah saja. Gitu. Utama. Jadi statusnya sama dengan tawaf sunnah yang lain. Ma rafa'a rajulun qadaman wala wada'aha illa kutibat lahu asyru hasanat wa khutta anhu asyru hasanat wa khutta anhu asyru sayyiat wa rufi'a lahu asyru darajat. Ini teman-teman, kalau Anda lagi di Mekah, perbanyak tawaf sunnah ya. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi itu tawaf sunnah. Kenapa? Ma rafa'a rajulun qadaman. Setiap orang yang ngangkat kaki saat tawaf itu ngangkat kaki kan, angkat, duduk. Jadi selalu kan begini kan. Nah, tidak ada seorang mengangkat kakinya dan tidak pula menginjakkan kakinya. Ngangkat kaki, nginjekin kaki, ngangkat kaki, nginjekin kaki. Illa kutibat lahu asyru hasanat. Maka dicatatlah 10 kali lipat kebaikan. Wa khutta anhu asyru sayyiat. Dan terhapuslah 10 keburukan. Wa rufi'a lahu asyru darajat. Dan diangkat 10 derajat, 10 tingkat level. Nah, itu tawaf sunnah. Karena itu, saudara-saudaraku tercinta, kalau di Percikan Iman Tour and Travel, di kami, di Percik Tours itu, setiap pagi ada program tawaf sunnah bersama-sama. Sebab jamaah tuh kalau nggak digituin suka ada yang males-malesan.
Ternyata ada jamaah yang selain ikut program yang jam 3 pagi, ya yang masih muda-muda, mereka ba'da maghrib tawaf, ba'da isya tawaf. Ya alhamdulillah. Tapi paling tidak dalam sehari itu ada 1 kali tawaf bareng kalau di kami di Percikan Iman. Kenapa? Ma rafa'a rajulun qadaman. Setiap orang yang melangkahkan kaki saat tawaf, melangkahkan dan menapakkan, illa kutibat lahu asyru hasanat, dicatat 10 kali lipat kebaikan, dihapus 10 kebaikan, diangkat 10 level kebaikan. Nah, jadi itu derajat tawaf sunnah dan tawaf wada dalam umroh statusnya sebagai tawaf sunnah. Sehingga Syekh bin Baz rahimahullah memberikan fatwa tawaf wada hanya wajib dilakukan saat haji. Tawaf wada di saat umroh statusnya seperti tawaf sunnah biasa. Dan tolong diingat, tawaf wada tidak menghalangi kita untuk sholat di masjid, melihat Ka'bah. Ada orang yang saya nggak tahu ya. Jadi wada di situ katanya perpisahan. Masa udah perpisahan balik lagi gitu. Padahal yang namanya tawaf wada itu ibadah terakhir yang kaitannya dengan haji, yaitu tawaf. Kaitannya ya, yang ada hubungan, yaitu tawaf wada. Itu kalimat tidak menghalangi kita untuk sholat lagi di masjid. Kalau misalnya Anda kepulangannya jam ba'da makan siang, jam 1, jam 2, terus jam 8 paginya Anda tawaf wada, Anda mau sholat duhur, duhur aja ke masjid. Gimana kalau saya masih lihat Ka'bah? Terus apa masalahnya? Islam itu agama yang simple. Tapi kita ini kadang-kadang terminologi agama pakai terminologi budaya. Kamu kata wada itu perpisahan, masa udah perpisahan ketemu lagi? Nah, itu cara berpikir yang salah. Karena yang dimaksud wada di situ ibadah yang ada kaitan dilakukan terakhir. Yang ada kaitan. Nah, berarti sholat wajib kan tidak ada kaitan dengan umroh, tidak ada kaitan dengan haji, benar nggak? Sholat wajib mah, sholat wajib gitu loh, ya. Wallahu a'lam bissawab.